Wengi berhenti tuh mengikuti Pak Ketut ketika melihat Pak Ketut itu masuk ke kuburan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan hari ini gua akan ngelanjutin cerita si Wengi, dimana di part sebelumnya Wengi itu masih kebingungan tentang sosok apa yang meneror dia. Dan pada kesempatan hari ini Wengi akan menelusuri tentang apa sosok yang telah menerornya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja, ini dia ceritanya. Sore itu Wengi udah selesai tuh menghaturkan canang di tugu pekarangan dan juga depan rumahnya. Baru aja dia mau ngelepas kemben atau kain yang lilit dari pinggang ke bawah itu, ada seorang pemuda yang datang dengan luka robek di tangannya. Tanpa melepas kainnya lagi, Wengi segera tuh mengobati pemuda itu. Katanya dia terkena sabit saat mencari rumput untuk sapinya. Luka itu melintang di telapak tangannya sampai Wengi harus menjahitnya. Untung aja gak terkena urat nadinya. Ketika Wengi lagi fokus jahit luka pemuda itu, terlintas tuh pertanyaan di pikirannya. Permisi, Bapak Ketut kepala ada di desa ini punya saudara perempuan ya? Atau anggota keluarga perempuan yang tinggal bersama di seberang jalan sana? Setahuku, Bapak Ketut punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan mereka berdua katanya tinggal di Bandung. Yang laki-laki kerja dan yang perempuan sedang berobat karena sakit. Jadi setahuku, perempuan yang tinggal satu-satunya bersama Bapak Ketut adalah Ibu Ketut. Memangnya ada apa, Bu Bidan? Pas Wengi ngedenger jawaban dari pemuda itu, lantas dia menghentikan aktivitas menjahitnya tuh sebentar. Di cerita part 2, Ibu Ketut tuh bilang kalau dia punya 1 anak, sedangkan pemuda yang satu ini bilang kalau Ibu Ketut itu punya 2 anak. Dan disitu Wengi bingung lah. Dia dalam batinnya tuh bilang, Apa di rumah Bapak Ketut hanya Bapak dan Ibu Ketut aja yang tinggal? dan pemuda itu cuma ngangguk. Di situ Wengi bertanya-tanya tuh dalam hati. Nah, rambut siapa yang Wengi lihat tadi di sana? Sedangkan Ibu Ketut itu nggak punya rambut sepanjang itu. Akhirnya Wengi di situ cuma menggelengkan kepala aja. Lalu kembali fokus buat ngejahit pemuda itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wengi bangun jam 6 pagi. Langsung ngambil handuk yang bergantung tuh di belakang pintu dan berjalan keluar rumah buat menuju kamar mandi. Saat di tengah-tengah pintu, Wengi ngeliat ada sesuatu di jalan raya. Seperti hewan yang tidur di sana. Hewannya cukup besar. Tanpa pikir panjang, Wengi langsung jalan ke jalan raya itu. Pas dilihat, ternyata itu adalah seekor anak sapi dengan darah yang mengucur dari perutnya. Dan darah itu membasahi jalan. Dia dalam hati bilang, Apa dia ditabrak? lantas Wengi berjalanlah mendekat ke arah anak sapi itu. Wengi sedikit nunduk buat ngeliat keadaan anak sapi itu. Dia ngeliat kalau ada luka robek di perut sapi itu. Seketika Wengi teringat tuh dengan kasus jeroan ternak yang hilang di desa itu. Langsung aja Wengi berlari ke arah rumah Pak Ketut, mengetuk pintunya, tok 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 tok, dan langsung aja Pak Ketut keluar. Dan Wengi di situ langsung bilang, Pak, ada anak sapi di jalan raya. Ada luka robek di perutnya. Pak Ketut mendengar itu, lantas manggil beberapa warga. Dia bertanya-tanya lah kira-kira siapa pemilik anak sapi itu. Setelah ditanya, gak ada yang tahu, membuat mereka lantas menguburkan anak sapi itu.
Sementara itu, Wengi kembali ke pekarangan rumah dan berpikir tentang apa yang menghantui desa itu. Dia bertanya-tanya lah, apakah pelakunya bayangan hitam dengan nafas yang berat atau makhluk yang berbunyi seperti kelapa jatuh, atau makhluk yang menghasilkan suara duk duk duk. Ya entahlah. Oke, lanjut. Wengi menghanturkan canang setiap hari di tubuh pekarangan dan di depan rumah, sesuai dengan anjuran Ibu Ketut. Malam kemarin dan malam ini tidak ada gangguan, dan Wengi hanya perlu untuk mentaati peraturan agar jangan keluar saat sandikala. Sekitar pukul 18.45, Wengi di situ nyipitin matanya tuh ke arah seberang jalan. Dia ngeliat Bapak Ketut yang keluar dari gerbang rumahnya. Di situ Wengi berpikir, Wengi ini dilarang sama Pak Ketut untuk keluar pas sandikala, tapi kepala adat itu malah keluar. Wengi ngeliat Pak Ketut yang membawa canang sama dupa. Dia bertanya-tanya dalam hati, kemana dia pergi? Rasa penasaran buat Wengi buat bangkit dari kasurnya dan keluar rumah diam-diam dan ngikutin Pak Ketut secara diam-diam. Wengi di situ nggak peduli dengan sandikala. Toh di situ juga Bapak Ketut juga keluar saat sandikala. Rasa penasaran Wengi ini lebih besar daripada rasa takutnya sekarang. Akhirnya Wengi bersembunyi tuh di balik pohon-pohon besar di samping jalan raya. Hampir pukul 7 malam. Udara semakin lama semakin dingin dan kabut di desa itu semakin tebal. Yang bikin Wengi itu sedikit kesusahan lah buat ngelihat sosok Pak Ketut yang berjalan di depan dia. Suasana desa itu bener-bener sepi, mirip seperti desa mati lah. Di situ Pak Ketut emang kelihatan nyimpen sesuatu di balik senyum ramahnya. Apalagi dengan kejadian Wengi ngelihat rambut panjang misterius di salah satu kamar di rumah Pak Ketut itu. Pasti ada misteri yang disembunyikan oleh kepala adat itu. Telah sukses mengikuti Pak Ketut tanpa membuat Pak Ketut itu curiga. Wengi berhenti tuh mengikuti Pak Ketut ketika melihat Pak Ketut itu masuk ke kuburan. Di situ dia bertanya-tanya tuh dalam hati, sandikala membawa canang ke kuburan. Setelah melihat Pak Ketut masuk ke dalam kuburan, lalu Pak Ketut itu hilang tuh di tengah-tengah kabut. Wengi masih diem di balik pohon itu. Jantungnya deg-degan. Dia nggak berani tuh buat ngintip Pak Ketut sampai ke kuburan. Saat dia lagi merhatiin Pak Ketut, nggak sengaja tuh dia ngeliat ke belakang. Tiba-tiba di situ ada Ibu Ketut yang jaraknya hanya 3 meter di depan si Wengi. Ekspresi Ibu Ketut itu kayak orang marah lah, serem. Dan Ibu Ketut itu bilang, Ngapain di sini? di situ Wengi cuma nelen ludah dan nggak ngejawab apa-apa. Dan Wengi di situ cuma geleng-geleng kepala aja. Wanita tua itu terlihat sangat menakutkan dengan sebuah sesajen yang ada di tangannya. Dan Ibu Ketut bilang lagi tuh ke si Wengi, Tidak boleh ikut campur kamu manusia dari daerah lain. makin lama makin gelap tuh tatapan Ibu Ketut ke si Wengi, membuat Wengi langsung pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Wengi akhirnya langsung pergi. Beberapa saat kemudian Wengi sampai di rumahnya. Dia langsung kunci pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Dia dalam hati bilang, Apa yang mereka lakukan? Jangan-jangan mereka adalah pelaku di balik jeroan-jeroan hewan yang hilang itu. di situ Wengi keluar keringet dingin lah, saking takutnya akibat keberaniannya itu. Dan dia sekarang punya satu petunjuk yang mengobati rasa penasarannya itu dari kemarin. Akhirnya Wengi buka sedikit gorden di jendela kamarnya buat ngeliat apakah Pak Ketut sama Ibu Ketut itu pulang apa enggak. Beberapa jam tuh di situ Wengi mantau rumah Pak Ketut. Sedikit susah karena di situ kabut emang tebal. Tapi Wengi itu enggak nemuin mereka datang ke rumah. Daripada berdiri di samping jendela terus, Wengi akhirnya kembali ke atas kasurnya. Tapi matanya itu nggak bisa mejem. Lalu Wengi melirik tuh ke jam dinding yang ada di sampingnya. Jam di situ nunjukin pukul 12 malam. Seperti biasa, suasana begitu sepi dan bener-bener sunyi, bahkan nggak ada anjing yang melolong. Nah, pas lagi lihat jam, tiba-tiba Wengi itu ngedenger suara gerbang kebuka.
Suara itu kedengeran makin lama makin keras. Wengi lalu bangun dari tempat tidurnya dan jalan ke arah jendela ngintip dari sana. Di sana mata Wengi tuh ngeliat ada seorang dengan rambut yang sangat panjang dan berantakan, pakai pakaian kebaya Bali. Wanita itu tampak dorong-dorong gerbang dari dalam. Sepertinya dia mau keluar. Dan Wengi dalam hati bilang, siapa itu? Wanita itu masih dorong-dorong gerbang itu. Makin lama makin kenceng tuh wanita itu gedor-gedor gerbang. Di situ Wengi nyipitin matanya dan merhatiin kebaya Bali yang dipakai sama wanita itu. Ternyata wanita misterius itu adalah wanita yang berdiri malam-malam di bawah pohon besar di seberang jalan pas Wengi pertama kali sampai di desa itu. Wengi cukup kaget lah ketika dia sadar kalau wanita itu bener-bener yang dilihat pertama kali pas dia masuk ke desa itu. Kebayanya kelihatan sama, tapi Wengi kurang yakin karena dia belum lihat muka wanita itu. Karena penasaran, Wengi masih natap tuh wanita yang lagi dorong-dorong gerbang itu. Tanpa diduga, ternyata wanita itu tiba-tiba langsung ngeliat ke arah jendela yang diintip sama Wengi. Langsung kayak gitu. Wengi di situ langsung kaget dan langsung nutup gorden itu. Ternyata itu benar-benar wanita yang dia lihat waktu Wengi pertama kali ke desa itu. Mukanya itu cantik, tapi kulitnya itu pucat. Bedanya kalau sekarang yang dia lihat rambutnya itu panjang, tapi sekarang itu berantakan rambutnya dan seram. Apalagi barusan aja Wengi itu sempet ngeliat muka wanita itu yang bikin Wengi itu ketakutan lah. Akhirnya dia langsung berlari ke arah ranjang dan masuk ke dalam selimut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wengi kebangun dengan kepala yang pusing lah. Sebenarnya dia mau tidur lagi, tapi dia harus siap-siap buat jalanin tugas sebagai bidan di desa itu. Wengi berjalan ke dapur dan lihat kalau sampahnya itu udah banyak. Kata Pak Ketut, dia udah nyediain tempat sampah di depan gerbang rumah. Jadi Wengi itu bisa membuang sampah di sana. Dan begitulah Wengi sekarang. Lalu Wengi bawa sekantong plastik besar sampah, buka gerbang dan naruh sampah itu di tempat yang udah disediain. Saat itulah Wengi ngeliat kembali tatapan muka Ibu Ketut yang lagi menghaturkan canang di depan gerbang rumahnya. Wengi akhirnya senyumlah ke Ibu Ketut, tapi Ibu Ketut malah merespon dengan rotasi matanya itu ke atas, dan tatapan Ibu Ketut itu dingin. Gak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya Ibu Ketut itu ramah. Dalam batin Wengi bilang, Pasti aku sudah dibenci karena berani untuk mengikuti kemana mereka pergi. Lantas Wengi ngeliat tuh ke arah pekarangan rumah Pak Ketut. Ternyata normal-normal aja. Wengi masih penasaran dengan siapa wanita berambut panjang yang ngamuk kemarin malam. Akhirnya Wengi ngembusin nafasnya dan masuk kembali ke dalam rumah. Yang gak diketahui sama Wengi, ternyata ada sepasang mata abu-abu yang lihat gerak-geriknya sedari tadi. Oke, singkat cerita, setiap sore sehabis melayani masyarakat yang berobat, Wengi selalu menghanturkan canang di tugu pekarangan dan depan rumahnya. Nah, biasanya dalam satu hari itu Wengi pasti berkunjung ke rumah Pak Ketut buat suatu keperluan atau sekedar nyari temen ngobrol. Tapi sejak kejadian itu Wengi enggan buat bertamu ke rumah Pak Ketut. Beberapa hari itu juga mereka nggak saling bertegur sapa. Wengi di situ pasrah aja. Selesai menghaturkan canang, Wengi kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata di situ waktu udah masuk sandikala. Sebenarnya Wengi udah nggak takut lagi sama larangan itu, karena kepala adat pun keluar saat seperti itu. Kenapa Wengi nggak boleh? Jadi pas sandikala Wengi itu malah mandi. Selesai mandi, dia itu ngeringin rambutnya di dalam kamarnya. Pas lagi ngeringin rambutnya, Wengi ngedenger suara tuk tuk tuk. Wengi ngedengerin suara itu. Kali ini suara itu kedengeran di belakang rumahnya. Suara itu seperti suara hentakan kaki.
kata Pak Ketut itu adalah anak sapi. Dan di situ Wengi mau membuktikan apa iya itu suara anak kaki sapi. Tanpa takut Wengi langsung tuh ngambil senternya dan keluar dari rumah. Di sana suasananya itu gelap, mendung, kayak mau hujan lah. Kayak ada petir-petirnya gitu. Dan juga di situ kabut agak tebal yang bikin Wengi itu agak sulit buat lihat ke arah depan. Wengi di situ ngarahin senternya ke segala arah. Pas lagi nyenterin tuh, tiba-tiba suara yang tadi itu kedengaran lagi. Dan suara itu persis di belakangnya si Wengi. Dia sontak langsung ngarahin senternya ke arah belakangnya dia. Pas dilihat sekali, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Di situ Wengi bilang, buang-buang waktu aja, lalu nggak ada apapun. Sudahlah. Akhirnya dia mau balik ke rumahnya. Pas mau balik ke rumahnya, dia ngedenger suara itu lagi. Dan suara itu cukup keras. Dan suara itu datang dari dalam sumur. Akhirnya, saking penasaran, Wengi berjalan tuh perlahan ke arah sumur itu. Dan mengarahin senternya ke dalam sumur. Pas ngarahin senternya ke dalam sumur, ternyata dia ngeliat ada sebuah potongan kaki manusia yang gerak-gerak di dalam sumur itu. Wengi lantas teriak dan lari menuju ke depan rumah. Pas lagi lari, dia tiba-tiba jatuh dan senternya tuh kelempar entah kemana. Nah, pas Wengi mau bangun, tiba-tiba di depannya itu ada sepotong kaki manusia dari lutut sampai ke bawah. Kaki itu baunya itu busuk, penuh dengan luka borok yang mengeluarkan darah sama nanah. Dia lompat-lompat dan menyebabkan bunyi tuk tuk tuk. Wengi di situ sangat ketakutan lah, dia berusaha buat bangun. Akhirnya sepotong kaki itu udah tiba-tiba menghilang lah. Akhirnya Wengi berhasil bangun dan tubuhnya itu masih gemeteran. Nah, pas Wengi udah bangun, tiba-tiba dia dengar suara bluk. Kayak suara kelapa jatuh dari pohonnya. Wengi langsung noleh tuh ke arah belakangnya. Dan ternyata dia ngeliat ada kepala manusia dengan wajah yang mengerikan lah. Sosok kepala manusia itu senyum tuh. Dan taringnya itu tajam. Wengi langsung lari lah ngeliat itu, langsung lari ke terbirit-birit di situ dan menuju ke arah jalan raya. Di sana gak ada rumah yang lebih dekat dari rumah Pak Ketut. Jadi Wengi itu terpaksa buat menuju ke rumah Pak Ketut lah. Yang terpenting adalah dia sekarang mencari seorang biar dirinya itu gak sendirian. Akhirnya sampailah di rumah Pak Ketut dan ngetok-ketok. Tolong Bapak Ketut, tolong saya. Dia di situ sambil nangis, sambil noleh ke kanan dan kirinya. Beberapa lama, akhirnya Pak Ketut itu bukain pintu dan nanyalah ke si Wengi. Bu Bidan, ada apa? Tolong saya, Pak. Ada sepotong kaki yang mengerikan, melompat-lompat di pekarangan rumah. Dan juga ada sebuah kepala manusia yang jatuh entah dari mana. Saya takut, Pak. Itu Kemangmang dan Katuk-tuk. Apa itu, Pak? Kemangmang adalah makhluk yang terdiri dari kepala saja. Dan Katuk-tuk adalah makhluk yang terdiri dari kaki saja. Mereka memang suka lewat, apalagi di rumah yang sudah lama tidak dihuni. Seperti rumah ibu yang ditinggali sekarang. Mereka sebenarnya jarang menampakkan diri. Biasanya ada sesuatu yang memancing mereka untuk menampakkan diri. Apa yang Bu Wengi lakukan sebelumnya? Ngedenger jawaban dari Pak Ketut, badan Wengi di situ kaku. Dia nggak bisa ngelakuin sesuatu. Ternyata Wengi itu udah ngelanggar, yaitu keluar pada saat sandekala dan mencari-cari keberadaan mereka. Di situ Pak Ketut emang kesel tuh sama si Wengi. Karena ngikutin waktu sandekala itu. Karena Ibu Ketut itu bilang dan ngelaporin si Wengi itu ke Pak Ketut. Tapi Pak Ketut itu masih punya rasa empati lah sama si Wengi itu. Dan Pak Ketut itu bilang, Kalau begitu, Bu Bidan nginep di sini aja. Ada kamar kosong kok. Bener, Pak. Bener, Bu.
Itu sih kalau Bu Bidan mau. Kasihan saya kalau Bu Bidan ketakutan sendirian di sana. Wengi lantas di situ berterima kasih ke Pak Ketut dan masuk ke dalam rumah Pak Ketut itu. Di sana dia bertemu dengan Ibu Ketut yang lagi motong-motongin janur di ruang tamu buat dibikin sebagai canang. Wanita tua itu sama sekali nggak ngeliat ke arah Wengi. Ibu Ketut malah fokus dengan janur yang ada di tangannya. Wengi di situ menghela nafas lah dan cuma diem aja nggak berbuat apa-apa. Nah pas Wengi lagi berdiri di ruang tamu, akhirnya Wengi itu bilang, Bapak dan Ibu Ketut, saya minta maaf. Waktu ini saya lancang mengikuti kalian menuju Setra. Saya hanya penasaran. Saya sungguh minta maaf atas perbuatan saya. Tidak apa-apa nak, wajar kalau kamu penasaran. Tapi lain kali, kamu tidak boleh melakukan itu ya. Baik Pak. di situ Ibu Ketut gak bilang apa-apa, menatap Wengi juga enggak. Bisa dibilang kalau Ibu Ketut itu belum maafin perbuatan si Wengi. Akhirnya di situ Pak Ketut bilang, Bu Bidan mau nginep di sini. Katanya dia melihat Kemangmang dan Kak Tuk di rumah seberang. Kasihan dia sendirian di sana. tapi Ibu Ketut di situ cuma diem aja, gak bilang sepatah kata pun. Dan di situ akhirnya Pak Ketut ngajak si Wengi buat masuk kamar. Akhirnya Wengi itu ngikutin Pak Ketut itu ke sebuah kamar. Di situ Wengi deg-degan karena kamar yang dia tuju adalah kamar yang berada di samping kamar sudut ruangan. Yang waktu itu Wengi sempat melihat ada rambut panjang misterius dan jejak darah. Dan Wengi itu jelas ketakutan. Tapi masalahnya Wengi nggak bisa protes lah tentang kamar yang mau dia tinggali. Dia bimbang antara kembali ke rumah seberang atau tinggal di kamar itu. Akhirnya Wengi mutusin buat tinggal di kamar itu. Akhirnya Wengi masuk ke kamar itu dan menutup pintunya. Kamarnya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi biasa-biasa aja. Dia ngeliat tuh ke segala arah yang ada di kamar itu. Di sana ada ranjang kecil dan spray coklat bermotif batik dan sebuah lemari di sudut kamar dan sebuah kepala rusa yang gantung di atas tempat tidurnya. Kepala rusa itu kelihatan serem. Wengi akhirnya merhatiin kepala rusa itu dan nyentuh. Di situ Wengi kaget. Ternyata kepala rusa itu adalah kepala rusa asli. Wengi sebenarnya pengen banget mindahin kepala rusa itu, tapi dia nggak enak lah. Alhasil Wengi maksain dirinya buat tidur di sana dan nggak ada pilihan lain. Pas Wengi itu mau tidur, dia ngedenger ada suara yang lagi senandung. Suaranya itu bisa dibilang sangat merdu lah. Udah jelas banget kalau suara itu bukan suara Ibu Ketut. Dan suara itu berasal dari kamar sebelah yang Wengi tempati. Dan dia di sana bertanya-tanya tuh. Apa ada orang ya di sana? Di situ Wengi punya rasa penasaran. Tapi Wengi ngubur niatnya itu. Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Singkat cerita, akhirnya pagi pun tiba. Wengi keliling desa kembali dengan sepeda ontelnya. Udara pagi itu dingin banget lah. Sambil jalan-jalan, Wengi ngeliat ke arah kanan dan kirinya. Di situ ada tumbuhan jeruk, kopi sama pisang. Apalagi pohon jeruknya itu bisa dibilang warnanya bagus banget lah. Yang bikin Wengi ini buat metik. Tapi Wengi di situ masih punya etika buat gak mencuri jeruk itu. Nah pas Wengi lagi bawa sepedanya sambil ngeliat kanan kirinya, tiba-tiba stop, Bu Bidan stop. Ternyata itu adalah